Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Aneh, kemana larinya orang berjubah merah itu tadi? Sungguh luar biasa, sangat gesit gerakannya. Mestinya aku bisa mengejarnya. Akan tetapi orang berjubah merah itu tiba-tiba lenyap. Tidak banyak orang yang mampu menghilang dalam ajian penglimunan. Orang itu menghilang. Nampaknya orang itu memang dengan sengaja memancingku kemari. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Melacak Dunia Muksa. Dalam seri ke-507 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Norman sebagai Badrawati, Mario sebagai Presima, Bimo sebagai Putut Gajah Wengker, Abi sebagai Cantrik Dawud, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Di luar dugaan Kamaswara ataupun Wasi Presima, ketika berada di telaga, justru mereka bertemu dengan Badrawati. Bocah aneh itu ternyata telah mendahului berada di sekitar padepokan Dandang Kendaga, dan dengan semangat Badrawati menceritakan seluruh apa yang diketahuinya. Bagaimana Badrawati? Apakah ada kemiripan antara kakek tua yang mengaku bernama Prabancana itu dengan sang Panembahan? Sulit mengatakannya, Paman, karena kakek yang bernama Prabancana itu wajahnya sebagian kotor oleh lumpur, sedangkan sang Panembahan rambutnya telah memutih, Paman. Rambut bisa dirubah warnanya, Badrawati. Hanya dengan usapan sedikit langes saja sudah bisa mengubah warna rambut menjadi hitam. Sayang sekali, Paman. Aku sulit menyebutnya. Apakah ada kemiripan atau tidak? Bagaimana dengan tubuhnya? Panembahan itu orangnya kurus, gemuk, atau sedang? Untuk ukuran tubuhnya nampaknya mirip. Sama-sama kurusnya, Paman. Lalu bagaimana dengan Durga Parabandari itu? Semalam aku melihat orang itu, Paman. Nampaknya ia juga sedang menyelidiki padepokan ini. Apa yang dilakukannya? Saat itu, aku sedang mengendap-endap di dalam padepokan, mengintip apa yang dilakukan oleh Panembahan yang sedang bersemedi. Pada saat itulah, tiba-tiba aku terkejut
melihat bayangan yang melesat cepat sekali, melenting dari atap bangunan ke atap bangunan yang lain. Ketika orang itu berdiri di atas atap bangunan utama dari padepokan itu, serta tersiram oleh cahaya bulan, aku langsung bisa mengenali bahwa orang itu adalah Durga Parabandari. Jika benar Durga Parabandari itu belum berhasil menemukan anakku, aku berharap semoga sang Panembahan itu benar-benar mempunyai cara untuk melindunginya. Menurut Paman, apakah sekarang yang harus aku lakukan? Apakah kau berkeinginan untuk bertemu dengan Panembahan itu? Iya, banyak hal yang ingin aku tanyakan, Paman. Aku berharap kelak kau akan mendapat kesempatan untuk itu, Badrawati. Akan tetapi untuk sementara, jangan dulu. Lalu, apakah yang harus aku lakukan, Paman? Kau yang bisa bergerak leluasa, Badrawati. Selidikilah tempat ini. Usahakan untuk segera mengetahui bagaimana nasib para Meswara. Juga awasilah segala sepak terjang Durga Parabandari itu. Baik, Paman. Bagaimana dengan Lare Angon? Apakah ia berada di sekitar tempat ini juga? Nampaknya demikian, Paman. Cari orang itu. Kalau sudah bertemu, bekerjalah dengan saling bahu-membahu. Aku mengerti, Paman. Barangkali Paman Wasi akan berbicara sesuatu kepada Badrawati. Aku hanya ingin mengingatkan kepada Tole Badrawati untuk sangat berhati-hati agar tujuannya tercapai. Durga Parabandari sanggup melakukan hal-hal yang tidak terduga. Kau dengar pesan itu, Badrawati? Dan camkan baik-baik. Aku akan sangat berhati-hati, Paman Kameswara. Demikianlah Kameswara kemudian seperti mendapatkan kesempatan untuk memanjakan diri mandi sepuas-puasnya, seperti kehilangan semua beban yang dihadapinya, walau barang sejenak. Kameswara dan Badrawati berenang dan ada kalanya menyelam dalam waktu cukup lama, sedangkan Wasi Bresima hanya membersihkan diri ala kadarnya dan kemudian menunggu di tepi telaga sampai Kameswara rampung. Sang surya menandai waktu yang terus bergerak ke depan. Bagaskara memanjat semakin tinggi, matahari itu cahayanya benderang dan cemerlang. Lega sekali rasanya, Paman. Seperti tidak mandi selama 25 tahun lamanya. Ya, perumpamaanmu atas waktu itu terlampau jauh, anak Mas Kameswara. Jika orang tidak mandi selama 25 tahun, maka tentu telah terbiasa dengan kebiasaannya tidak mandi itu. Sehingga jika mandi justru terkejut. Pantas! Kenapa, Badrawati? Aku sering melihat, selama ini Paman Kameswara sering menggaruk-garuk badan, dan baunya apek, tidak ketulungan. Ternyata sudah 25 tahun tidak mandi. Mandi keringat terus, Paman. Maksudnya, keringat dari orang sealun-alun penuh diawadahi dengan kendil untuk mandi. Ada-ada saja kamu, Badrawati. Bagaimana Kisana Bresima dan Kisana Kameswara? Puas mandi di telaga? Puas sekali, Ki Cantrik. Sangat puas. Airnya jernih dan sejuk. Rasa-rasanya hanya dengan mandi di telaga itulah yang membuat segala macam daki yang menempel di tubuh terlepas semuanya. Kisana Bresima terlampau pintar melebih-lebihkan. Menurut keyakinanku, air telaga itu tidak ada bedanya dengan telaga yang lain. Tidak, Ki Cantrik. Nampaknya telaga itu berbeda sekali. Telaga yang cukup luas itu terawat baik. Di tepi telaga ditanami tanaman bunga yang tertata asri. Tidak ada rumput ganggang, sebagaimana biasanya telaga. Nampaknya keadaan telaga yang sedemikian itu tidak lepas pula dari tangan Panembahan Dewi Payana. Benarkah demikian, Ki Cantrik? Benar, Kisana Kameswara. Memang Sang Panembahan yang mengajari kami semua untuk menyayangi segala wujud lingkungan. Yang kalau ditata, dirawat dengan baik, maka lingkungan itu pun akan bersahabat dengan kita. Dulu telaga itu telaga yang tidak terawat. Dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, belukar yang menjadi sarang ular. Namun sekarang menjadi bersih sekali. Ular-ular sudah tidak ada. Bahkan penduduk di lembah ada yang rela berjalan kemari hanya untuk mandi atau mengambil air di bilik khusus di salah satu sudut dari telaga itu. Wah, bukan main.
Rupanya sang penembahan mempunyai wawasan yang sangat luas terhadap berbagai hal. Bukan hanya terhadap kebutuhan rohani belaka, namun juga terhadap lingkungan. Baiklah Kisanak Kameswara dan Kisanak Brisima. Setelah Kisanak berdua selesai membersihkan diri, maka tibalah saatnya kami mengundang Kisanak. Oh, apakah sang penembahan sudah pudar dari semadinya? Belum Kisanak Kameswara. Maksudku, kami mengundang Kisanak untuk makan sarapan pagi ala kadarnya. Hasil atau ulu wetu dari kebun dan sawah milik padepokan ini. Monggo Kisanak Kameswara, monggo. Dan menurut pesan sang panembahan, setelah sarapan pagi, dimohon kepada Kisanak berdua untuk menuju ke ruang pustaka. Ruang pustaka? Padepokan ini juga memiliki ruang pustaka? Benar Kisanak. Di ruang pustaka padepokan ini terdapat berbagai jenis rontal dan isinya, yang berisi berbagai macam ilmu. Ada ilmu pertanian, ada ilmu perang. Walaupun sang panembahan pada dasarnya tidak senang dengan segala bentuk peperangan yang menyengsarakan orang banyak itu. Namun sebagai kecintaannya terhadap berbagai ilmu, maka rontal yang berisi ilmu peperangan itu juga dipelajarinya. Kemudian juga rontal-rontal yang berisi cerita tentang kebesaran Raja-Raja Mataram atau dongeng tentang Nyai Calonarang. Wah, bukan main. Rasanya aku tidak sabar lagi untuk berada di ruangan pustaka itu dan membaca rontal sepuas-puasnya. Mari Kisanak berdua, mari. Segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh padepokan terhadap dirinya membuat Kameswara semakin penasaran dan ingin segera bertemu dengan Panembahan Dwipayana. Setelah makan pagi, Cantrik Dawuk kemudian mengantarkan Kameswara dan Wasi Bresima ke ruang pustaka, di mana di situ terdapat berbagai rontal. Nah, itu Ki Putut Gajah Wengker telah menunggu. Silahkan Kisanak berdua membaca sepuas-puasnya. Silahkan. Terima kasih Ki Cantrik Dawuk. Inilah ruangan pustaka kami, Kisanak Kameswara dan Bresima. Kami hanya memiliki beberapa kitab. Bukan main Ki Putut Gajah Wengker. Sungguh di luar dugaan bahwa di tempat yang seperti ini, di lereng Gunung Gangsir yang terpencil, jauh dari kota raja baik Kediri ataupun Singasari, namun terdapat sebuah griya pustaka. Ki Putut mengatakan yang dimiliki hanya beberapa kitab rontal. Padahal di mataku, ini banyak sekali. Bahkan mungkin griya pustaka yang ada di Istana Kediri ataupun Singasari tidak menyimpan kitab-kitab sebanyak ini. Dari mana kitab-kitab ini diperoleh, Ki Putut Gajah Wengker? Begini, sang Panembahan yang mengumpulkan satu demi satu. Di masa mudanya, sang Panembahan itu mempunyai kegemaran mengumpulkan kitab-kitab rontal itu. Bukan main. Sekali lagi aku terkagum-kagum atas wawasan sang Panembahan yang sedemikian luasnya. Betapa kaya sang Panembahan itu atas berbagai ilmu pengetahuan. Menurut yang diajarkan oleh sang Panembahan kepada kami, semakin banyak kami belajar, semakin luas kami menggali ilmu apapun, kita ini akan menjadi semakin bodoh. Semakin bodoh? Ya, benar Kisanak Kameswara. Aneh. Mengapa? Menurut sang Panembahan, semakin kita belajar, akan semakin terlihat betapa kecilnya kita di antara belantara rahasia alam yang tidak terbatas, baik luasnya langit, apa yang ada di dalamnya, atau dalamnya lautan, apa yang ada di dalamnya, bahkan pada diri kita sendiri, denyut jantung, aliran darah, dan lain sebagainya. Semuanya menumbuhkan berbagai pertanyaan. Dan yang kita peroleh dari belajar itu sangat sedikit sekali. Bukan main. Wah, luar biasa. Aku tidak mengira akan ada pemikiran yang semacam itu. Apa kata Paman Bresima? Mengagumkan sekali anak mas.
dan memang mengundang rasa penasaran. Maaf, Ki Putut Gajah Wengker. Iya. Barangkali Ki Putut tidak merasa keberatan untuk menceritakan kepada kami berdua siapakah Panembahan Dwipayana itu sebenarnya. Panembahan Dwipayana? Waduh, pertanyaan Kisana Wasi Brisima ini sangat membingungkan. Cerita tentang masa lalunya. Siapakah nama di kala usia mudanya? Berasal dari mana beliau? Keberadaan sang Panembahan yang berwawasan demikian luas menimbulkan rasa ingin tahu. Bagaimana Ki Putut? Putut Gajah Wengker kemudian tersenyum, seolah menyembunyikan sesuatu atau mentertawakan rasa penasaran yang ada di benak Wasi Brisima. Namun ternyata Kameswara juga ingin mengetahui latar belakang dari Panembahan itu. Bagaimana Ki Putut Gajah Wengker? Tentunya Ki Putut tidak keberatan untuk menceritakan kepada kami berdua siapa Panembahan Dwipayana itu. Siapa nama yang sebenarnya dan dari mana pula beliau berasal. Sekitar 10 tahun yang lalu, aku mengabdi menjadi siswa dari sang Panembahan Dwipayana. Lalu? Pada saat itu, sang Panembahan telah bertahun-tahun tinggal di tempat ini, tanpa seorang pun yang bisa menceritakan dengan jelas siapa sebenarnya sang Panembahan yang waskita ing paningal itu. Siapa namanya, bagaimana latar belakangnya, atau dari mana sang Panembahan itu berasal. Apakah Panembahan tidak pernah menceritakan mengenai hal itu? Tidak pernah, Kisana Brisima. Bahkan nampaknya sang Panembahan itu memang berusaha untuk menyembunyikan asal-usulnya. Memang pernah secara khusus aku menyampaikan rasa ingin tahu yang semacam itu kepada sang Panembahan. Tetapi Panembahan tidak mau menjawab. Panembahan marah oleh pertanyaan seperti itu? Tentu tidak, Kisana Kameswara. Seingatku selama aku menjadi abdi Panembahan Dwipayana, belum sekalipun aku melihat sang Panembahan itu marah. Nampaknya Ki Putut Gajah Wengker mendapat kepercayaan dari pemangku jabatan pimpinan para putut, para cantrik, serta semua abdi. Dengan demikian, Ki Putut mengetahui kapankah kira-kira waktu yang tepat sang Panembahan wudar dari semadinya. Menurut hitungan, mestinya besok pagi itu sang Panembahan sudah wudar semadinya. Mari, aku akan menunjukkan sesuatu. Kameswara dan Wasi Brisima bergegas mengikuti Putut Gajah Wengker yang berjalan menuju ke sebuah jendela. Jendela dari kayu jati itu pun kemudian dibuka perlahan. Kisana lihat bangunan yang di sana itu? Ada orang di dalam. Ya, tempat itulah sanggar pamujan khusus untuk Panembahan Dwipayana. Orang yang berjubah putih yang bersemadi di dalam bangunan itu adalah Panembahan. Tidak seperti yang aku duga. Aku mengira sang Panembahan melakukan semadi itu adalah sekedar sebuah cara agar bisa bergerak di luar sana, menyamar sebagai Prabancana atau Prabangkara. Ternyata sang Panembahan berada di padepokan. Atau apakah yang berada di dalam sanggar pamujan itu benar-benar sang Panembahan? Untuk jelasnya, baru malam nanti aku akan mendapatkan kejelasan. Nah, Kisana, bagaimana? Apakah Kisana mempunyai minat untuk membaca rontal-rontal yang tersedia di dalam ruang pustaka ini? Dengan senang hati Ki Putut. Aku merasa akan betah sekali berada di ruang pustaka ini. Baiklah, kalau begitu silahkan membaca sepuas-puasnya. Aku mohon diri untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Silakan Ki Putut Gajah Wengker.
Bagaimana anak mas? Benarkah orang yang berada di dalam sanggar Pamujan itu Sang Panembahan? Nampaknya benar, Sang Panembahan. Padahal aku mengira Sang Panembahan itu sekarang sedang keluyuran entah kemana. Jika benar Sang Panembahan betul-betul bersemadi, maka nampaknya tangan-tangan Panembahan itu terlampau panjang menjamah keluar wilayah padepokan ini. Dalam wujud kakek tua yang mengaku Prabancana, serta orang berjubah merah yang mengaku bernama Prabangkara, yang jelas-jelas mengambil anakku. Ya, lupakan semua itu untuk sementara, anak mas. Sekarang, marilah kita melihat-lihat rontal yang ada ini. Menilik Sang Panembahan yang menyimpan beribu keanehan. Aku yakin, pasti ada maksud tertentu bagi Sang Panembahan dengan keberadaan kita di ruang pustaka ini. Kamaswara berjalan memisah dari Wasi Bresima. Dibukanya dengan hati-hati sebuah kitab yang terbuat dari bilah-bilah bambu. Dengan membaca judulnya, Kamaswara langsung mengetahui kalau buku itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pertanian. Ada pula kitab yang lain yang terbuat dari lembar-lembar daun tao. Kitab ini memuat tentang obat-obatan, cara-cara meracik jamu. Yang ini kitab yang mempelajari tata pergaulan antara sesama manusia. Aneh, bukan main. Sungguh-sungguh aneh dan bukan main. Di tempat yang terpencil ini, ada seseorang yang memiliki wawasan sangat jembar. Di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan, terdapat berbagai jenis kitab-kitab penting yang merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi siapapun. Anak mas, Kenapa, Paman? kemarilah anak mas. Lihat anak mas, ada sebuah kitab yang diperlakukan lain dari yang lain. Kitab itu dibungkus dengan secari kain putih. Kitab-kitab dari daun tal atau dari bilah-bilah bambu lainnya tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Nampaknya ada sesuatu yang khusus pada kitab ini. Apakah kita diperkenankan membaca, anak mas? Bukankah kita telah diizinkan untuk membaca semua buku yang ada di dalam gria pustaka ini, Paman? Bahkan mungkin ada maksud terselubung. Apa yang anak mas maksud dengan maksud terselubung itu? Maksudnya adalah justru kita diharapkan membaca kitab yang berada dalam buntelan cita putih itu. Benar, iya, benar anak mas. Biarlah aku yang akan membukanya, Paman. Siapa tahu beracun. Kamaswara kemudian mengambil kitab yang dibungkus oleh secarik cita putih. Dengan ketajaman hidungnya, Kamaswara membawi kitab itu. Namun ternyata Kamaswara tidak merasakan sesuatu yang tidak wajar. Perlahan-lahan kitab itu dibukanya. Ternyata kitab itu tidak jauh berbeda dari kitab yang lain yang nampak kuno dan kusam. Pada halaman pertama dari rontal itu tidak terdapat tulisan apapun. Kamaswara kemudian membuka halaman berikutnya. Warakenya. Ternyata benar anak mas. Kitab ini diperlakukan lain dari lainnya. Karena memang ada tujuannya. Sang Panembahan meminta kepada anak mas untuk membaca kitab itu. Baik, Paman. Mari kita baca bersama-sama. Dengan penuh rasa penasaran, Kamaswara membaca kitab yang nampaknya bercerita dengan jelas bagaimana sepak terjang Warakenya yang hidup di zaman Mataram. Ketika Candi Swambara Budura sedang giat-giatnya dibangun, perempuan pemuja Batari Durga itu berusaha menggagalkan rencana pembuatan candi. Dalam prawancana dari rontal itu disebut bahwa pemerintahan Mataram ketika itu berada di dalam kekuasaan garis keturunan Sailendra dengan rajanya yang bergelar Rakai. Nama Rakai itu adalah Nila Pangkaja. Rakai Nila Pangkaja. Jadi, nama Rakai itu adalah Nila Pangkaja. Aneh. Jika demikian, rupanya aku telah salah duga, Paman. Kenapa, nak mas? Karena aku mengira Rakai Mataram ketika pembuatan Candi Swambara Budura itu berlangsung adalah Rakai Walayang Pukumbayoni.
Bukan, anak mas. Rakai Walengpu Kumbayoni bukan dari garis keturunan Wangsa Sailendra. Akan tetapi masih sedara dengan Rakai Balitung, Rakai yang mendirikan Candi Prambanan. Paman benar. Rakai Walengpu Kumbayoni mengalami nasibnya yang tragis adalah karena peperangannya menghadapi Pikatan. Rakai Pikatan. Rakai Nila Pangkaja. Di zaman Rakai itulah Candi Swambara Pudura dibangun. Di zaman itu pula huru-hara akibat sepak terjang perempuan pemuja Durga bernama Warakenya itu terjadi. Baiklah, Paman. Mari kita intip. Apa sebenarnya yang terjadi di masa silam itu, sehingga membuahkan kejadian-kejadian di zaman sekarang dengan membaca buku ini sampai tuntas. Maka demikianlah Kamaswara membaca rontal itu hingga tuntas, yang isinya memperjelas apa yang pernah dipaparkan oleh Brahmana Lohgawe. Sementara waktu terus bergerak mengantarkan Kamaswara dan Wasi Bresima memusatkan perhatian terhadap kalimat demi kalimat yang terpahat pada lembaran-lembaran rontal. Hingga kemudian pagi pun merambat siang. Cerita ini ditulis oleh Maharsi Sangsari, pujangga Kadatuan Mataram di bawah Rakai Nila Pangkaja. Nila berarti warna kebiru-biruan. Pangkaja adalah nama lain dari bunga teratai. Demikian juga dengan Tunjung berarti teratai. Penulis catatan ini sekarang telah menitis, menyatu dalam diri putra anak mas. Aneh, tetapi nyata, Paman Bresima. Sepertinya tidak mungkin hal semacam itu terjadi. Tidak sabar aku, Paman. Aku ingin segera bertemu dengan sang penembahan itu. Setidak tenang apapun anak mas. Akan tetapi sebaiknya anak mas tidak kehilangan kendali atau sampai kehilangan unggah-ungguh. Ingat anak mas, bahwa kita berada di dalam sebuah padepokan dari seorang panembahan yang suci. Aku mengerti. Untuk beberapa saat lamanya Kamaswara dan Bresima masih berada di ruang pustaka, mengulang membaca rontal yang berjudul Warakenya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.